Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol terutama saat panen raya domestik dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi, pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi agribisnis, advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi, pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan mata kuliah negosiasi advokasi bisnis untuk pertemuan 15. Adapun untuk materinya itu isu-isu strategis agribisnis yang memang perlu diadvokasikan. Ada beberapa isu, contohnya itu isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan dan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat petani. Pembangunan ekonomi lokal itu untuk mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dan poin-poin advokasi itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dan produktivitas pertanian lokal atau semisalnya benih unggul, irigasi pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, dan edukasi konsumen itu tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa perlu juga diadvokasikan? Itu karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, populasi air, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Peningkatan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin advokasi itu intensif dan dukung pemerintah untuk petani, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang ada. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.